Akibat suami istri yang berdoa bersama, akibat keluarga yang berdoa bersama, bisa jadi dan sangat mungkin anak-anak akan mengikuti orang tuanya. Ketika mereka menikah, mereka pun akan berdoa bersama dengan anak-anak mereka. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bergabung kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Saya masih akan mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti perjalanan Ishak bersama dengan Allah. Saya mengingatkan Bapak Ibu bila tidak berkeberatan untuk subscribe, tekan tanda lonceng. Dan bila Bapak Ibu merasa apa yang Bapak Ibu dengar berguna, boleh di-share kepada teman-teman yang lain. Tuhan memberkati kita. Mari kita awali dengan terlebih dahulu kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengasihi kami, setia di sepanjang kehidupan kami. Kami datang memohon pertolongan Roh Kudus di dalam kami membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Berilah kami hikmat, berilah kami pewahyuan, berilah kami sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia, supaya ia dapat mengerti kehendak Tuhan dan menyampaikannya seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukanlah ia untuk berkata-kata sedemikian rupa, sehingga kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia, Kepala, Pemimpin, dan Raja kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, saya ajak terlebih dahulu untuk membaca dari kitab Kejadian pasal 25, mulai ayat yang ke-19. Supaya tidak terlalu panjang, saya akan membacakannya sampai dengan ayat 24. Kejadian 25, 19 sampai dengan 24 dituliskan demikian. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribkah anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribkah istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itulah ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, suka tinggal di kemah.
Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribkah kasih kepada Yakub. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana pernikahan Ishak dan Ribkah? Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 24, Abraham tidak mengambil salah seorang perempuan Kanaan, di mana pada waktu itu mereka tinggal di sana. Abraham justru mengutus seorang hambanya kembali ke sanak saudaranya di Aram, Padan Aram, Mesopotamia, supaya Ishak mendapatkan seorang istri dari sanak saudaranya di sana. Dan walaupun tidak kita baca, saya berharap Bapak Ibu mengerti kisah ini. Ketika hambanya kemudian bertanya kepada Abraham, mungkin gadisnya tidak mau karena tidak melihat Ishak. Tidak melihat Ishak, bolehkah Ishak dibawa bersama dengan dirinya ke Padan Aram? Lalu Abraham dengan cepat berkata, tidak. Ishak tidak boleh kembali ke Padan Aram, tetapi seorang gadis dari sana kiranya yang akan keluar bersama dengan engkau dan bergabung dengan kami. Malaikat Tuhan akan menuntun perjalananmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khotbah seorang pendeta, almarhum pendeta Yohanes Cahya Putra, mengatakan tentang peristiwa Ribkah dijadikan istri sebagai istrinya Ishak di bawah 3 tema. Yang pertama adalah tidak berhenti. Abraham tidak ingin menjadi orang Kanaan, dengan Ishak mendapatkan gadis Kanaan, mulai dari mungkin setengah Kanaan, keturunan Ishak nanti akan disebut sebagai orang Kanaan. Abraham ingin tetap statusnya sebagai orang asing, musafir, berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak berhenti. Yang kedua, tidak kembali. Ishak tidak boleh dibawa kembali ke negeri asal Abraham. Tidak kembali. Seringkali menjadi gambar di dalam kehidupan kita beriman, kita tidak boleh kembali kepada kehidupan kita yang lama. Di dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat 20-21, orang-orang yang kembali kepada kehidupan lama seringkali digambarkan seperti babi kembali ke kubangannya dan seperti anjing kembali ke muntahannya. Tidak berhenti, tidak kembali, dan yang ketiga, jalan terus, maju terus. Abraham menghendaki seorang gadis akan seperti dirinya, bersedia meninggalkan rumah bapaknya, sanak familinya, negerinya, untuk bergabung bersama dengan Tuhan dan bergabung bersama dengan dirinya, berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang hendak saya katakan adalah pernikahan Ishak dengan Ribkah bukankah sebuah pernikahan yang indah? Mereka yakin bahwa Tuhan ada di dalam pernikahan mereka. Dalam bahasa sederhana kita bisa mengatakan Ishak dan Ribkah dijodohkan oleh Tuhan. Dan yang kedua, kita yakin di antara Ishak dan Ribkah ada cinta kasih. Bukankah dua hal ini sudah merupakan sebuah kekuatan yang besar? Tetapi walaupun demikian, pernikahan Ishak dan Ribkah seperti semua pernikahan yang lain ternyata tidak bebas dari kesulitan dan masalah. Ada 3 hal yang bisa kita temukan menjadi kesulitan dan permasalahan di dalam kehidupan keluarga Ishak dan Ribkah. Kesulitan yang pertama, kalau boleh juga disebut, adalah Ribkah mandul. Menikah dan pernikahan itu berjalan tahun demi tahun, dan ternyata Ribkah mandul. Dan kemandulan Ribkah ternyata tidak menjadi alasan bagi Ishak
untuk mempermasalahkannya, untuk menjadikannya sebagai kelemahan Ribkah, sehingga ia menceraikannya atau mengambil istri lain atau menambah istri. Sebaliknya, kita menemukan hal yang indah. Ketika Ribkah mandul, Ishak mendoakan istrinya. Mendoakan berapa lama? 5, 10, 15. Ishak menikah ketika berusia 40 tahun. Dan ketika dia menjadi ayah, punya anak kembar Esau dan Yakub, ia berusia 60 tahun. Ishak mendoakan istrinya Ribkah selama 20 tahun. Sebuah prestasi yang layak diacungi jempol. Sebuah ketekunan. Ishak seorang yang berdoa, seorang pendoa syafaat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita menemukan di dalam kehidupan Ishak dan Ribkah sama seperti biasanya dalam kehidupan suami istri, ada watak, karakter, kebiasaan yang tidak sama di antara mereka berdua. Biasanya pada waktu dua orang berpacaran, hal-hal yang berbeda justru menjadi sebuah daya tarik. Kita melihat orang yang tidak sama dengan kita. Kita melihat keindahan yang lain daripada yang kita lihat dalam diri kita sendiri. Kita bisa mengatakan bahwa Ishak tertarik oleh karena Ribkah itu lincah. Oleh karena Ribkah itu ceria, mudah tertawa. Oleh karena Ribkah itu pandai, cerdas, tanggap terhadap situasi yang ada. Demikian juga Ribkah tertarik kepada Ishak oleh karena Ishak itu tenang, berpikiran panjang, tidak gegabah, sabar, dan terutama ia meyakini Ishak setia. Dan mereka menikah karena perbedaan, mereka menikmati perbedaan ini sebagai kekayaan mereka. Sebelum menikah, di awal-awal tahun pernikahan, bagaimana sesudah mereka menikah semakin lama. Kadang-kadang dua orang yang menikah seringkali merasa pasangannya sulit untuk dimengerti. Ketika dia menginginkan sesuatu, ketika dia mau melakukan sesuatu, dan dia berpikir pastilah pasangannya oke, ternyata tidak oke. Sebaliknya dia sulit untuk memahami apa yang menjadi jalan pikiran pasangannya. Apa yang dikatakan, apa yang diusulkan, mengapa tidak seperti yang ia pikirkan. Dan menurut apa yang baik menurut pikirannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ribkah kemudian merasa bahwa Ishak terlalu lamban. Ishak tidak mau beresiko, tetapi Ishak kemudian sepertinya hampir tidak mengambil keputusan. Bahkan untuk banyak hal yang menjadi bagiannya sebagai kepala keluarga. Ishak sepertinya terlalu asik dengan dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang-orang sekelilingnya. Ribkah seringkali menghadapi tembok yang beku. Sebaliknya Ishak menemui dalam diri istrinya seorang yang begitu tidak stabil. Ribkah mudah berubah. Sebentar tertawa, mungkin bisa sebentar lagi marah atau menangis. Ribkah dengan kecerdasannya, Ribkah dengan kemampuannya untuk tanggap pada situasi, seringkali terlalu cepat bertindak. Dan bahkan seringkali melakukan hal-hal yang semestinya bukan bagiannya. Ribkah mulai banyak kali melangkai apa yang semestinya menjadi bagiannya Ishak. Watak di antara mereka berdua yang makin tidak bersesuaian. Dan watak ini bisa jadi makin membuat hubungan mereka menjadi renggang. Makin membuat mereka berdua tidak mau untuk terbuka apa adanya. Karena terbuka sulit untuk dipahami, terbuka bahkan seringkali membawa mereka kepada perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat bisa membawa sampai kepada pertengkaran. Mereka membatasi diri. Hubungan mereka makin merenggang. Masalah yang mandul disambung dengan masalah perbedaan watak, karakter,
tidak ada keterbukaan di antara mereka berdua. Dan masalah yang ketiga adalah adanya kasih yang tidak merata di antara orang tua ini terhadap anak-anak mereka. Dikatakan Ishak suka makan daging buruan, dan Esau adalah seorang pemburu. Esau memasok kebutuhan daging bagi bapaknya. Ishak menyayangi Esau. Sudah selogisnya, sewajarnya bapak menyayangi anaknya. Tetapi ternyata Esau adalah anak emas Ishak. Dan kalau satu diemaskan, mungkin satunya lagi berarti kurang diberikan kasih sebagaimana seharusnya. Ishak menomorsatukan Esau dan seringkali mengalahkan Yakub. Tetapi Yakub yang senang di Roma mungkin lebih sering bersama dengan ibunya. Bahkan kita tahu Yakub membuat sup kacang merah, sop senerek. Yakub menjadi kesayangan ibunya. Tetapi Yakub surplus kasih maminya, tetapi Yakub defisit kasih bapaknya. Esau surplus kasih bapaknya, tetapi dia defisit kasih maminya. Dan ternyata hubungan anak-anak dengan orang tua yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya, ada kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi, yaitu kasih yang cukup dari ayah dan ibunya sekaligus, akan berdampak sesuatu yang buruk. Kita tahu pada waktu umur 40, umur untuk seorang laki-laki menikah, Esau segera menikah dengan 2 orang wanita sekaligus. 2 orang wanita, orang-orang Het. Dan kita juga tahu nanti Esau masih menikah 1 kali lagi dengan Mahalat, anak dari Ismail. Esau defisit kasih feminin dan ia ingin meraih dan mendapatkannya dari istri-istrinya. Sebaliknya kita menemukan Yakub defisit kasih bapaknya. Yakub tidak selalu oke dengan janji bapaknya. Yakub ragu-ragu terhadap apa yang menjadi kata-kata bapaknya. Sehingga ketika nanti Yakub berhadapan dengan Tuhan dan Tuhan disebut sebagai Allah Bapa, Yakub kesulitan untuk segera percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ribkah mandul, tetapi Ishak mendoakannya. Kasih di antara 2 orang ini yang tidak merata di antara anak-anak, dan di antara keduanya adalah watak mereka yang berbeda, membuat mereka makin tidak dapat terbuka dan makin membuat mereka semakin merenggang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah permasalahan mereka hanya 3 hal ini? Apakah tidak ada masalah lain? Ada yang berpikir bahwa masalahnya sesungguhnya masih ada 1 lagi sebagai akibat dari hubungan-hubungan yang tidak harmonis ini, yaitu ketika Ribkah hamil dan dia sadar ada 2 bayi kembar di dalam rahimnya dengan posisi bertolak-tolakan. Dan kalau melahirkan dengan posisi bayi seperti ini, ibunya terancam untuk bisa meninggal. Lalu Ribkah datang kepada Tuhan, berdoa, bertanya, dan memohon pertolongan Tuhan. Dan bukankah ini sebuah hal yang benar dan baik? Lalu Ribkah mendapatkan jawaban Tuhan. Anak-anaknya akan lahir dengan sehat, bahkan akan menjadi 2 bangsa. Dan bangsa yang satu, yaitu anak yang tua, akan menjadi hamba bagi anak yang muda. Kita menemukan sebuah nubuatan yang tidak sesuai dengan adat budaya kebiasaan pada waktu itu. Pertanyaannya adalah, apakah Ribkah mengungkapkannya kepada suaminya? Mengapa ketika Esau ingin mendapatkan berkat bapaknya menyambut, mengapa Yakub harus merampas berkat yang firman Tuhan menyatakan untuk dirinya?
tetapi Ishak akan memberikannya kepada anak sulungnya, anak kesayangannya Esau. Apakah Ishak tidak tahu nubuatan yang diterima Ribkah? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya ada masalah yang lebih besar di dalam kehidupan Ishak dan Ribkah. Apakah Bapak Ibu menemukannya? Apa masalah besar di antara mereka berdua ini? Masalah besar di antara mereka berdua adalah Ishak berdoa, Ribkah berdoa. Bahkan Ishak mendoakan Ribkah selama 20 tahun. Pertanyaannya adalah, apakah Ishak dan Ribkah berdoa bersama? Perbedaan karakter yang membuat mereka makin jauh membawa ketidakterbukaan di antara mereka. Ishak yang seringkali seperti asik dengan dirinya sendiri, agaknya kurang mempedulikan istrinya, dan pada saat Ribkah hamil, membutuhkan dampingan, penghiburan, penguatan, pertolongan seorang laki-laki, yaitu suaminya. Apakah Ribkah mendapatkannya dari Ishak? Dan ketika ada bayi bertolak-tolakan, bagaimana Ishak bersikap? Memberi penghiburan? Ataukah membiarkan Ribkah dalam kegelisahan, ketakutan akan kematian pada saat melahirkan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mendoakan selama 20 tahun adalah sebuah hal yang baik. Tetapi dalam hubungan suami istri, tidak berdoa bersama menjadi sebuah masalah yang besar. Bagaimana dalam kehidupan kita sebagai suami istri? Apakah Bapak Ibu berdoa bersama? Bukankah, kalau saya boleh menganalisa secara kasar, bukankah banyak kali suami istri kesulitan untuk berdoa bersama? Ada masalah di antara mereka berdua, dan masalah ini seringkali belum masalah yang diselesaikan, sudah muncul masalah baru, menambah besar masalah yang ada, atau memperbanyak masalah yang ada. Seringkali sebagai suami dan istri yang masih muda, gengsi kita tinggi, sehingga kita sulit untuk mengaku salah dan minta maaf. Seringkali di antara suami istri ada masalah-masalah yang belum selesai. Bagaimana bisa berdoa bersama? Bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan dalam kondisi yang seperti ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menemukan sebuah bagian firman Tuhan yang indah, yang merupakan kata-kata Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Matius pasal 18, ayatnya 18 sampai dengan 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Menikah adalah penyatuan hidup seorang laki-laki dengan seorang berbeda. Sudah jelas berbeda. Satunya laki-laki, satunya wanita. Tetapi harus menyatukan hidup. Apa yang perlu dipersatukan? Katanya manusia terdiri dari 3 bagian yang bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan, apalagi dilepas-lepaskan. Yaitu manusia adalah roh yang berjiwa dan bertubuh. Berarti penyatuan hidup suami istri mesti meliputi ketiga-tiganya. Penyatuan tubuh, penyatuan jiwa, dan penyatuan roh. Apa penyatuan tubuh itu? Persetubuhan. Apa penyatuan jiwa itu?
Jiwa katanya ditunjukkan melalui 3 hal, pikiran, perasaan, dan kehendak. Bagaimana kita bisa memiliki pikiran yang sama, menyatu, perasaan dan kehendak yang menyatu, jikalau tidak diketahui satu sama lain? Penyatuan jiwa hanya mungkin terjadi jikalau suami istri share, berbagi, mengungkapkan isi hatinya, pikirannya, sehingga mereka sungguh-sungguh mengenal pasangannya, ngerti persis satu terhadap yang lain. Menyatukan tubuh, menyatukan jiwa, dan yang ketiga, menyatukan roh. Bagaimana menyatukan roh ini? Allah adalah roh. Bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan yang adalah roh? Berdoa. Bagaimana kita menyatukan roh sebagai suami istri? Berdoa bersama. Jikalau kita masih melakukan penyatuan tubuh, bersetubuh sebagai suami istri, kita masih share, walaupun banyak kali sharing di antara suami istri mulai bermasalah, tetapi tidak berdoa bersama. Mana yang mestinya bobotnya lebih besar, rohnya, jiwanya, atau tubuhnya? Menyatukan tubuh dan jiwa tanpa menyatukan roh adalah masalah besar. Tetapi maafkan saya, banyak keluarga Kristen, dan bahkan saya ingin menyebut seperti diri saya, banyak suami istri pendeta pun tidak berdoa bersama. Karena itu menjadi sebuah hal yang wajar jikalau dalam hubungan mereka berdua tidak akan bisa menyatu, karena penyatuannya baru penyatuan tubuh kalau masih bisa bersetubuh. Penyatuannya adalah penyatuan tubuh dan jiwa kalau masih bisa sharing, karena banyak yang sudah tidak bisa sharing. Sharing jadinya malah perang, bertengkar. Tanpa penyatuan roh akan menjadi masalah besar. Matius pasal 18 ayat 18 sampai dengan 20 menunjukkan hal ini. Jikalau 2 orang berdoa bersepakat, aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan kita adalah komunitas Bapa, Anak, dan Roh. Karena itu kita seringkali kesulitan untuk menjelaskan. Allah kita itu satu, atau Allah kita itu Tritunggal, 3 yang satu, 1 yang 3. Allah itu komunitas Bapa, Anak, dan Roh. Karena itu apabila anak-anaknya berkomunitas, apabila anak-anaknya berkumpul bersama, berdoa, Tuhan hadir. Tuhan kerasan tinggal di tengah-tengah komunitas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, agaknya Ishak dan Ribka berdoa sendiri-sendiri, tetapi mereka tidak berdoa bersama sebagai suami istri. Dan inilah masalah besar yang menjadi perintang untuk mereka bisa lebih dekat dan kemudian bersepakat. Mari kita lanjutkan. Bagaimana pernikahan Ishak dan Ribka? Yang kedua, ternyata ada masalah di antara Ishak, Ribka bersama dengan kedua anak-anaknya. Tetapi kita menemukan yang ketiga. Kita menemukan pertobatan di dalam kehidupan keluarga Ishak dan Ribka. Ketika Yakub akan diungsikan ke padang Aram Mesopotamia, Ribka pada waktu itu berkata, yang tertulis di dalam Kejadian pasal 27, ayat yang ke-45, mengapa aku harus kehilangan kamu berdua dalam 1 hari juga? Ribka adalah ibu dari mereka berdua, tetapi selama ini menempatkan Yakub sebagai anak kesayangan dan berarti kurang menempatkan Esau. Tetapi pada waktu menghadapi situasi kritis, Ribka menyebut mereka berdua, kamu berdua, mengapa aku harus kehilangan kalian berdua? Ada pertobatan Ribka. Demikian juga walaupun Ishak ditipu oleh Yakub, pada waktu Yakub akan berangkat ke padang Aram, Ishak memberkati Yakub.
yang tertulis di dalam Kejadian 28 ayat 1 sampai dengan 5. Dengan sukarela, tidak lagi harus ditipu, Ishak memberkati Yakub. Inilah pertobatan Ishak. Bagaimana dengan hubungan Esau dan Yakub? Hubungan mereka tetap menjadi hubungan yang buruk, membeku, dan menunggu 20 tahun kemudian untuk baru kemudian diselesaikan. Dengan Tuhan akan ikut serta di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk membawa lebih dekat, izinkan saya mengutip cerita tentang seorang pendeta yang terkenal pada masanya, yaitu Jonathan Edwards, yang menikah dengan Sarah Pierpont. Mereka menggembalakan sebuah gereja kecil, tetapi keluarga pada masa itu berbeda dengan keluarga pada masa kini. Oleh karena keluarga pada masa itu semboyannya adalah KB, keluarga besar, banyak anak, banyak rezeki. Sekarang KB, keluarga berencana, cukup 2 anak, bahkan sebagian pasangan memilih untuk 1 anak saja. Pernikahan Jonathan dan Sarah dianugerahi oleh Tuhan dengan 11 anak. Tetapi bukan itu yang menjadi masalah bagi jemaat kecil yang mereka gembalakan. Yang menjadi masalah bagi jemaat itu adalah, mungkin bagi kita agak aneh, dari 11 anak itu, 6 anak itu lahir pada hari Minggu. Mengapa lahir pada hari Minggu dipermasalahkan? Oleh karena pandangan jemaat itu adalah, kalau anak lahir pada hari Minggu, berarti anak itu dibuat pada hari Minggu. Dan mereka setengahnya mengkritik dan merendahkan Jonathan dan Sarah, oleh karena hari Minggu justru mereka pakai untuk membuat anak bersetubuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bagaimana kehidupan Jonathan bersama dengan Sarah? Hubungan mereka sangat baik. Jonathan selalu men-sharingkan apa yang akan ia khotbahkan kepada Sarah. Dia mempercakapkan hal-hal yang terjadi dengan Sarah. Bagaimana hubungan mereka dengan anak-anak? Saya kira sebuah hubungan yang sangat baik. Lebih baik daripada mungkin yang dilakukan banyak bapak termasuk saya. Jonathan memberi waktu untuk tiap-tiap anak secara bergantian. Pergi bersama dengan dia sendiri. Dia memberi waktu tiap hari 1 jam untuk bersama dengan anak-anaknya, dan secara bergilir dia mengajak anak-anaknya untuk berdua bersama dengan dia. Tetapi yang lebih merupakan kekuatan keluarga ini adalah Jonathan bersama dengan istri dan anak-anak melakukan saat teduh, berdoa, membaca kitab suci, menyanyi bersama setiap malam. Mereka berkumpul bersama, membuat misbah keluarga. Bersama-sama mereka berdoa, bersama-sama mereka hadir di hadapan Tuhan. Jikalau mereka melakukannya bersama dengan anak-anak, pastilah Jonathan bersama dengan Sarah yang seringkali berkuda bersama sambil mendiskusikan banyak hal. Mereka pun berdoa bersama. Keluarga yang berdoa bersama, suami istri yang berdoa bersama. Dan sesudah waktu lewat, zaman berlalu, generasi demi generasi, seorang reporter mencoba mengikuti kehidupan keturunan Jonathan Edwards dan Sarah. 1.400 orang, kakek, anak, cucu, buyut, cicit, canggah, mungkin sampai lebih jauh. 1.400 generasi keturunan Jonathan dan Sarah dicoba untuk diperiksa. Dan hasilnya adalah ada 80 yang menjadi rektor, profesor, dan dekan. Ada 100 yang menjadi pengacara, ada 66 yang menjadi dokter,
ada 80 menjadi pemimpin politik, ada 3 orang senator, ada 3 orang gubernur, dan tidak terhitung misionaris dan pendeta. Dan 1 orang yang disebut sebagai pengkhianat, entah kasusnya apa, Aaron Burr. 1400 sudah disebutkan tadi, 80 rektor, profesor, dekan, 100 pengacara, 66 dokter, 80 pemimpin politik, 3 senator, 3 gubernur, 1 pengkhianat. 343. Berarti pendeta dan misionaris bisa berkisar sekitar 1000 orang. Akibat suami istri yang berdoa bersama, akibat keluarga yang berdoa bersama, bisa jadi dan sangat mungkin anak-anak akan mengikuti orang tuanya. Ketika mereka menikah, mereka pun akan berdoa bersama dengan anak-anak mereka. Dan ketika suami istri dan keluarga berdoa bersama, Matius 18 tadi mengatakan, aku hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan bukan sekedar hadir. Kehadiran Tuhan mempengaruhi kehidupan keluarga. Kehadiran Tuhan mengubahkan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi saya akan mengakhiri renungan saya ini. Izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu, dalam rangka berdoa mana yang lebih benar? Doa dalam kerja, atau kalau diperluas doa dalam hidup? Doanya kecil, kerjanya besar, hidupnya besar. Doa dalam kerja, ataukah kerja dalam doa? Kerja dalam doa berarti doanya besar, kerjanya kecil. Mana yang lebih benar? Doa dalam kerja atau kerja dalam doa? Doa dalam hidup atau hidup dalam doa? Mana yang benar? Atau boleh saya balik, mana yang salah? Bagaimana jawabannya? Bapak Ibu setuju yang seperti apa? Mana yang salah? Tidak ada yang salah. Dua-duanya benar. Yang salah adalah pertanyaan saya. Doa dalam kerja atau doa dalam hidup adalah doa yang bisa ditunjuk, disebutkan waktunya. Sebelum berangkat sekolah, kuliah, bekerja, kita berdoa. Di tengah-tengah kita bekerja, kuliah, ada masalah, kita berdoa. Doanya nyata, bisa ditunjuk. Dan sebaliknya, kerja di dalam doa, seluruh pekerjaan itu kita lakukan dalam sikap doa, dalam sikap membuka diri terhadap Tuhan. Dengan keinsiapan Tuhan hadir, Tuhan ikut serta, kita melakukannya bersama dengan Tuhan dan untuk Tuhan. Doa dalam kerja mungkin bisa kita acukan kepada kata-kata Tuhan Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Kita mesti berdoa, punya jam doa khusus. Tetapi sekaligus hidup kita, kerja kita ada dalam doa. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1, Rasul Paulus menganjurkan supaya kita mempersembahkan tubuh kita. Itulah persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati bukan doa 1 jam tiap hari. Selebihnya kita tidak online dengan Tuhan. Doa bukan hanya 1 jam tiap hari, lebih-lebih bukan hanya ibadah tiap minggu. 1,5 sampai 2 jam, selebihnya hidup untuk diri kita sendiri. Doa dalam kerja, kerja dalam doa. Doa dalam hidup, dan hidup dalam doa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu memikirkan 3 butir pemikiran ini.
Yang pertama, apakah saudara menyediakan waktu 1 jam? Atau kalau 1 jam dianggap terlalu lama, mulailah dengan waktu yang pendek, tetapi kita khususkan, kita kuduskan secara rutin kita lakukan. Apakah kita punya jam doa rutin? Yang kedua, apakah saudara berdoa bersama dengan pasangan? Apakah kita berdoa bersama dengan keluarga, anak-anak atau orang tua? Apakah kita punya mezbah keluarga? Dan yang ketiga, bila ternyata kita sulit untuk berdoa bersama dengan pasangan, dan saya menduga ada masalah di sana, apakah kita bersedia untuk membicarakannya? Apakah kita bersedia untuk menyelesaikannya? Apakah kita bersedia untuk mengaku salah bila kita salah dan minta maaf? Ataupun kita memaafkannya? Apakah ada yang harus kita selesaikan dengan pasangan kita? Bahkan tidak jarang sebagai ayah dan ibu kita melakukan yang salah terhadap anak-anak kita. Apakah ada yang perlu kita selesaikan dengan anak-anak kita? Kiranya Roh Kudus memberikan keinsyafan dan Roh Kudus mendorong kita menjadi pendoa-pendoa syafaat. Bukan hanya berdoa sendirian, tetapi berdoa bersama. Doa komunitas. Tuhan memberkati kita. Amin.